Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Nah, setelah sekian berapa satu minggu ya kita nggak ketemu ya. Oke, kita lanjut materi kita dari buku Bu Pena D. Ya, silakan dibuka bukunya di halaman 97. Ya, Bu Pena D halaman 97. Oke, di sini materi kita adalah tentang tekanan kuat dan lemah pada sebuah lagu, ya. Nah, oke, ini itu materinya. Nah, sebelumnya kan Bapak sudah pernah jelaskan bahwa apa arti dari tekanan kuat dan tekanan lemah, ya. Oke. Nah, jadi tekanan kuat dan lemah ini biasanya ya dapat kita lihat dari ketukan lagu ya, ketukan lagu. Tentu kalian pasti sudah pernah uh, udah pernah belajar juga tentang ketukan lagu ya. Misalnya lagunya itu ketukannya 2 ketuk, ada lagu yang ketukannya itu 3 ketuk dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini contoh ya di buku kalian itu lagu Kasih Ibu berpola 2 ketukan pada setiap birama. Nah, itu contoh misalnya ya. Artinya bahwa setiap biramanya hitungannya itu adalah 1 dan 2 ya. Jadi 1 2 balik lagi ke 1 2 balik lagi ke 1. Begitu seterusnya sampai lagu selesai. Nah, tekanan kuat ya. Tadi Bapak bilang bahwa tekanan kuat itu dapat kita lihat dari ketukannya, ketukan yang ada pada setiap birama atau ketukan yang ada dalam lagu itu dapat kita lihat dari ketukannya ya. Jadi tekanan kuat secara umum ya, secara umum atau biasanya tekanan kuat itu selalu berada pada ketukan pertama ya, selalu berada pada ketukan yang pertama. Nah, sedangkan untuk tekanan yang lemah, ya, untuk tekanan yang lemah, dia akan berada setelah ketukan pertama. Artinya gini, tadi kan lagu Kasih Ibu itu pola ketukannya setiap birama itu adalah 2 ketukan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya mana tekanan kuat dan tekanan lemahnya, nah, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa tekanan kuat itu selalu berada pada ketukan pertama. Nah, kemudian nanti tekanan lemah itu setelah tekanan kuat, berarti setelah hitungan pertama. Yang artinya kalau misalnya kita lihat contoh lagu Kasih Ibu yang tadi pola ketukannya itu adalah 2 ketukan, maka dapat dikatakan pada lagu Kasih Ibu ya, tekanan kuatnya itu berada pada ketukan pertama. Kemudian tekanan lemahnya ada pada ketukan kedua. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu berlaku untuk setiap lagu sebenarnya ya. Kalian harus ingat bahwa setiap lagu itu kan pasti punya ketukan, yang artinya pasti setiap lagu juga secara otomatis atau secara langsung dia pasti memiliki yang namanya tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Kalian cukup ingat aja bahwa tekanan kuat itu akan selalu ada pada ketukan pertama ya. Nah, coba kalian lihat buku kalian di halaman 98 ya. Di halaman 98. Nah, di sini kalian boleh garis bawahin ya. Tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama. Nah, itu yang Bapak jelaskan tadi ya. Bahwa setiap tekanan kuat itu dinyanyikan pada ketukan pertama. Itu boleh kalian garis bawahin ya. Nah, kemudian di bawahnya tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya gini,
Terus kalau misalnya ada ketukan lemah dan ada ketukan kuat, itu cara menyanyikannya gimana ya Pak? Misalnya seperti itu. Kan itu menjadi pertanyaan ya. Nah, sebenarnya nyanyinya seperti biasa aja ya, seperti biasa aja. Nah, cuma setiap ketukan pertamanya kalian cukup menyanyikannya sedikit lebih keras aja, sedikit lebih keras dibandingkan ketukan keduanya gitu ya. Misalnya di sini kan lagunya Kasih Ibu ya. Ini Bapak contohkan ya. Jadi kan ketukannya tu ya, tu wa, tu wa, tu wa, tu wa, kasih ya. Jadi kata K-nya itu lebih kuat aja. Karena kan kalau misalnya kita lihat di partitur yang ada di buku kalian, kata K itu kan ketukan pertamanya. Ya, kemudian kata si itu kan ketukan kedua. Jadi K-nya harus lebih keras sedikit dinyanyikan, si-nya itu tidak terlalu keras ya. Jadi kasih ya. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi misalnya gini aja biar lebih gampang. Bapak coba nyanyikan satu baris ya. Bapak nyanyikan satu baris di setiap tekanan kuatnya ya. Kalian boleh tandain. Berarti coba kalian perhatikan partiturnya ya. Kalian perhatikan partitur yang ada di buku. Kata K pada kata K pada kalimat pada kata kasih ya, itu merupakan ketukan kuat ya, kata K. Kemudian kata bu ya, kata bu itu juga tekanan kuat. Kemudian pa itu juga tekanan kuat. Nah, kemudian ta yang terakhir itu juga tekanan kuat. Jadi tekanan kuatnya ada pada kata K, bu, kemudian pa, kemudian ta ya. Bisa ya kalian lihat di partiturnya ya. K kemudian bu pada kata ibu ya. Jadi K-nya pada kata kasih itu dia keras K-nya. Sih-nya pelan. Kemudian bu itu keras, ke-nya pelan. Pa itu keras, tekanan kuat. Kemudian dabe kata dabe-nya itu pelan, kemudian ta yang terakhir itu keras ya. Jadi kasih ibu kepada beta ya. Jadi kata K-nya, kata bu, kata pa, kata ta ya, itu harus lebih keras dinyanyikan karena mereka itu adalah tekanan kuat. Sedangkan kata sih i kata sih kemudian i kemudian ke kemudian dabe ya, itu kan kalimatnya kasih ya kan, kasih ya. K-nya keras, tekanan kuat, sih-nya tekanan pelan, tekanan lemah, i-nya tekanan lemah, kemudian bu pada kata ibu ya kan, itu kan kasih. Kemudian pada kata ibu, i-nya tekanan lemah, bu-nya tekanan kuat, kepada ya, ke-nya itu tekanan lemah, pa-nya itu ada tekanan kuat, dabe-nya ya, kata dabe ya atau da-nya itu tekanan lemah, B-nya juga tekanan lemah, ta yang terakhir itu tekanan kuat ya. Kalian gampangnya kalian bisa lihat di partiturnya itu kan ada garis-garis ya. 3, kemudian 2, 3 garis ya. 1, 0, 1 garis lagi ya. Kemudian 1, 6, 1 garis ya. Setiap not yang pertama setelah tanda garis itu 3, 2, 3 garis. Kemudian 1, 0, 1. Nah, setiap angka 1 ya, bukan setiap angka 1.
Jadi setiap not pertama setelah tanda garis yang tadi yang ada di partitur kalian itu adalah ketukan pertama. Contoh gini, itu kan 3 2 3 ya. Angka 3 pertama ya, angka 3 pertama itu tekanan kuat. Kalian tandain aja tekanan kuat, kalian lingkarin itu ya. Kemudian 2 3-nya ya. 2 3-nya itu tekanan lemah. Ya, kemudian 1 itu tekanan kuat. 01-nya itu tekanan lemah. Ya, kemudian 1 lagi do tinggi, 1 tinggi itu tekanan kuat. Kemudian 61 tinggi ya, atau do tinggi, 61 tinggi itu tekanan lemah. Kemudian 5 yang terakhir itu tekanan kuat ya. Itu ya. Jadi setiap kata yang di bawahnya itu perlu kalian nyanyikan sedikit lebih kuat atau sedikit lebih keras, Jadi nggak usah keras-keras sekali ya. Hanya sedikit lebih keras dibandingkan kata selanjutnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Bapak contohkan sekali lagi deh ya. Ini lebih lambat. Oke. Tu wa. Kasih ibu kepada beta. Ya. Sekali lagi Bapak nyanyikan ya. Satu baris itu aja. Soalnya nanti sampai ke bawah itu semuanya sama ya. Ini sekali lagi Bapak nyanyikan lebih lambat lagi. Kasih ibu kepada beta. Ya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak maksud ya. Jadi tadi yang Bapak suruh tandain ya, kata K, kata abu, kata pa, kata ta yang terakhir ya. Atau misalnya kalau biar kalian nggak bingung, itu kan kalian bisa lihat dari not-notnya aja ya. Itu kan ada not 3 2 3, kemudian ada garis ya. Jadi setelah tanda garis itu ya, not pertama sekali yang kalian lihat setelah tanda garis birama itu namanya garis birama ya. Jadi kalau misalnya setelah kalian setiap not pertama yang ada atau yang kalian perhatikan setelah tanda garis birama itu semua pasti tekanan kuat, dan not selanjutnya itu semua tekanan lemah ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian paham maksudnya ya. Mudah-mudahan kalian paham maksud Bapak. Kalau misalnya kalian kurang paham, nanti diputar ulang lagi aja di bagian tadi ya, biar lebih paham lagi. Oke. Nah, jadi nanti itu akan sama ke bawahnya juga nanti. Ya, akan sama ke baris kedua, ke baris ketiga, ke baris keempat, itu akan sama lagi semuanya. Ya, semuanya akan sama. Ya, jadi kalian lihat aja not pertamanya ya. Jadi contoh kalau misalnya ke baris kedua, kita perhatikan baris keduanya ya. Coba kalian perhatikan baris kedua di lagu Kasih Ibunya. Ya. Not 6 itu keras, tekanan kuat. Kemudian 5/4-nya itu tekanan lemah. Ya, kemudian ada garis, ya kan, garis birama. Kemudian angka 3, ada angka 3. Angka 3-nya itu adalah tekanan kuat. Kemudian 1/2-nya itu tekanan lemah, garis lagi. 3-nya ya, setelah garis kan ada angka 3 lagi. Nah, itu tekanan kuat. Kemudian 5/3-nya itu tekanan lemah. Kemudian garis lagi. Nah, ada 2. Ya kan, ada angka 2 atau not 2 atau not re ya. Itu tekanan kuat ya, seperti itu. Nanti di bawahnya seperti itu lagi ya. Oke, paham ya? Nah, mudah-mudahan kalian paham. Bapak harap kalian paham. Jadi kalau misalnya kalian bingung, nah kalian bisa tanya langsung ke Bapak, atau misalnya nanti kalian VN, atau misalnya nanti kalian ulang lagi di bagian itu ya. Di bagian kalian mundurin lagi sedikit biar kalian lebih paham. Ya.
Oke, kemudian coba buka di halaman 101. Halaman 101 di sini materinya panjang dan pendek nada pada lagu. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya. Sudah pernah kita bahas juga bahwa setiap lagu itu memiliki nada panjang dan ada nada yang pendek. Nah, kalau misalnya ada nadanya panjang ya tinggal kalian nyanyikan bunyinya cukup sedikit lebih panjang atau kalian nyanyikan panjang lah misalnya gitu. Nah, kalau misalnya nadanya pendek berarti kalian nyanyikan lagu apa kalian nyanyikan pada not itu atau pada bagian itu ya itu dinyanyikan pendek, jadi nggak usah dipanjangin lagi bunyi nadanya ya. Kan kalau misalnya nada panjang, misalnya contoh do panjang terus tuh kan. Nah, kalau misalnya bunyi pendek do re mi, nah itu kan pendek tuh ya. Kalau misalnya dia bunyi panjang do re mi itu panjang. Kalau misalnya pendek do re mi, nah itu bunyi pendek ya. Jadi kalian sudah pernah juga bahas ini di bupena sebelumnya ya. Jadi Bapak harap kalian di sini sudah cukup paham ya, cukup paham. Nah, coba kita balik lagi ke buku. Nah, kalian perhatikan lirik lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu berikut. Lagu tersebut memiliki nada panjang dan nada pendek. Nada panjang dibunyikan satu ketukan ya. Itu ada contohnya, misalnya 1 kemudian angka 3 ya, itu dibunyikan satu ketukan. Nah, kenapa dibunyikan satu ketukan ya? Karena sebenarnya itu angkanya berdiri sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia ketukan panjang atau misalnya nada panjang ya, minimal dia itu satu not, minimal satu not, dia masih termasuk bunyi panjang. Sedangkan kalau misalnya dia bunyi pendek, kalau kalian perhatikan partitur kalian ya, nah angkanya itu ada garis di atasnya ya. Jadi setiap angka atau setiap not yang ada garis di atasnya itu termasuk bunyi pendek. Tapi kalau misalnya dia cuma satu not ya, nggak ada garis di atas, dia berarti dia masih termasuk bunyi yang panjang ya, atau nada panjang. Tapi kalau misalnya ada angka kemudian atau misalnya not, misalnya re sama sol ya, 2 sama 5. Nah, kemudian ada garis di atasnya. Nah, itu berarti not re-nya dan not sol-nya itu termasuk bunyi pendek. Nah, tapi kalau misalnya notnya cuma do, kemudian mi, dan gak ada dan tidak ada garis di atasnya, tidak ada ya, tidak ada garis di atasnya, maka notnya masih termasuk bunyi panjang. Tapi kalau misalnya ada garis di atas notnya, ada garis di atas notnya, ya berarti dia masih dia termasuk bunyi pendek. Nah, kalian perhatikan buku kalian tadi. Nah, tadi misalnya 1 3 mi, do dan mi. Do-nya dibunyikan satu ketukan, mi-nya dibunyikan satu ketukan. Jadi masih termasuk bunyi panjang. Nah, nada pendek dibunyikan setengah ketukan. Ya, misalnya not 4 atau dan 3 atau fa dan mi, kemudian ada garis di atasnya. Ya, fa dibunyikan setengah ketukan, 4-nya dibunyikan setengah ketukan, 3 atau mi-nya dibunyikan setengah ketukan. Ya. Jadi otomatis setiap not yang ada garis di atasnya dia termasuk nada pendek ya, atau bunyi pendek. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ada garis di atasnya, tidak ada garis di atas notnya, dia termasuk bunyi atau nada panjang ya. Nah, itu ya untuk melihatnya ya. Nah, kalau misalnya dinyanyi, kalau
itu kan cara kalau misalnya kita melihat partitur, ya kan? Kalau kita melihat partitur, ya kan? Jadi kalau kita lihat partiturnya, ya, kalau kita melihat partitur itu jauh lebih gampang, ya. Ya. Jadi kalau kita melihat partitur itu jauh lebih gampang kita menentukan mana yang bunyi panjang dan mana yang bunyi pendek. Ya, jadi kalau secara kita dengan ketika kita melihat partitur memang secara otomatis ini lebih gampang, ya, lebih gampang. Karena kalian sudah paham bahwa jika ada not yang ada garis di atasnya, ada garis lurus di atasnya, dia bunyi pendek. Nah, kalau nggak ada berarti dia pun bunyi panjang. Nah, itu kalau kita lihat partiturnya kan lebih gampang, sudah jelas. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita nggak ada partitur? Ya, kita nggak ada partiturnya. Ya, gimana cara kita membedakan bunyi panjang dan bunyi pendeknya? Ya, balik lagi seperti cara yang sebelumnya tadi apa jelaskan. Kalian harus bisa mendengar secara fokus, ya. Kalian harus mendengarkan seseorang yang sedang bernyanyi itu secara fokus. Kalian harus bisa bedakan ketika dia misalnya mengucapkan not do atau misalnya pakai kata-kata yang lain, apakah dia menyanyikannya cukup lama, panjang, ya, do. Kalau dia panjang berarti dia itu adalah nada yang panjang. Tapi kalau misalnya ketika dia menyanyikannya do, do, re, mi, fa, sol, sol. Nah, berarti dia termasuk bunyi pendek. Dia menyanyikan bunyi pendek atau nada yang pendek. Ya, tapi kalau misalnya dia menyanyi panjang, kalian dengarkan, berarti dia termasuk nada panjang atau bunyi panjang. Ya, jadi ketika kita ingin menentukan bunyi panjang dan bunyi pendek tanpa melihat partitur, ya, caranya adalah dengan kalian mendengar. Kalian harus fokus mendengarkan seseorang orang yang sedang bernyanyi tersebut. Kalian dengarkan secara fokus. Kalian betul-betul simak apakah dia menyanyikan kata demi katanya dia itu panjang atau kata demi katanya dia dinyanyikan secara pendek. Atau sebentar-sebentar gitu, ya. Nah, itu kalau misalnya dengan cara tanpa adanya partitur. Jadi mau nggak mau kita harus mendengarkan. Nah, tapi kalau misalnya ada partiturnya, ya kan gampang, ya. Kalian tinggal lihat not-notnya. Oh, kalau ada not yang ada garis di atas berarti dia pendek. Oh, ini bunyi pendek. Kalau nggak ada garis di atasnya berarti dia termasuk bunyi panjang. Ya udah, gampang kan? Contoh kayak misalnya di buku kalian kan ada lagu contoh satu-satu aku sayang ibu. Ya kan, itu yang kemarin kita sempat mainin juga. Ya, 0 kemudian sol, ada garis di atas. Oh, berarti 0 dan solnya itu termasuk bunyi pendek, ya. Kemudian ada 1, 3. Nah, nggak ada garis tidak ada garis lurus di atas not 1 dan 3 atau not do dan mi, ya. Not do dan mi nggak ada garis di atasnya. Oh, berarti itu bunyi panjang, ya, bunyi panjang atau nada yang panjang. Kemudian nada sol atau nada 5 yang berikutnya itu juga bunyi panjang karena tidak ada garis di atasnya. Kemudian ada not mi, kemudian not la, ya. 3, 6, mi, la, sol, fa, mi, ya. 3, 6, 5, 4, 3. 3, 6, 5, 4, 3. Mi, la, sol, fa, mi. Semuanya itu ada garis di atasnya. Oh, berarti itu bunyi pendek atau nada yang pendek. Seperti itu, ya. Jadi kalau lebih gampang sebenarnya jika kita menentukan suatu panjang lagu dan suatu bunyi pendek pada setiap lagu, ya. Menentukan
bunyi panjang dan bunyi pendek pada suatu lagu, itu akan lebih gampang kita tentukan apabila ada partiturnya, ya. Akan lebih gampang jika ada partiturnya. Tapi kalau tidak ada partiturnya, mau tidak mau kita harus mendengarkan secara fokus, secara benar-benar disimak apakah dia menyanyikan kata demi katanya itu panjang atau kata demi katanya itu dia dinyanyikan secara pendek, ya. Jadi benar-benar harus kita dengarkan, ya. Kalau misalnya tidak ada partitur, ya. Tapi kalau misalnya ada partitur, dia lebih gampang karena kan tinggal lihat kalau misalnya notnya ada garis di atas berarti ya dia itu bunyi pendek. Kalau nggak ada berarti dia bunyi panjang, ya. Oke, ya. Nah, itu tentang bunyi panjang dan pendek pada sebuah lagu. Bapak harap kalian juga paham, ya. Bapak harap kalian juga paham. Nah, oke. Kalau misalnya kurang paham nanti dimundurin lagi aja videonya. Kalau belum mengerti, ya, diulang lagi, ya. Atau nanti kalian bisa tanyakan nanti Bapak, ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya coba lihat buku kalian di halaman 105. 105. Ya. Di halaman 105 ini materinya bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Ya, bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Ya. Artinya kita bernyanyi tapi ada alat musiknya. Nah, sekarang alat musiknya ini berupa alat musik ritmis, ya. Nah, jadi kalau di musik itu di alat musik, ya, di alat musik, ya. Alat musik itu terbagi atas dua jenis, ya. Jadi terbagi atas dua jenis, ya. Sebenarnya dia kalau misalnya nanti kalian belajar lebih jauh lagi, dia itu dibagi atas 3, ya. Tapi sekarang kita bahasnya cukup 2 aja, ya, biar lebih gampang, ya. Jadi kalau alat musik itu dibagi atas 2, ya. Yang pertama, alat musik itu ada alat musik yang merupakan alat musik melodis, ya. Alat musik melodis. Apa alat musik melodis itu, Pak? Alat musik melodis itu adalah alat musik yang bisa memainkan nada, ya, bisa memainkan not do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Itu alat musik melodis. Sedangkan alat musik lainnya, ya, tadi kan Bapak bilang bahwa alat musik itu dibagi atas 2 jenis. Ya, jadi yang pertama itu adalah alat musik melodis atau yang artinya alat musik yang bisa menghasilkan nada atau menghasilkan bunyi not, ya. Dan yang kedua itu adalah alat musik ritmis, yang artinya bahwa alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada, ya, tidak menghasilkan nada. Namun mempunyai bunyi, ya, bunyinya ada, tapi nadanya tidak ada, nadanya. Jadi dia nggak bisa membunyikan nada do, dia tidak bisa membunyikan nada re, mi, fa, sol, la, si, do, dan sebagainya. Dia tidak bisa membunyikan nada-nada tersebut, ya. Jadi yang bisa membunyikan nada-nada tersebut itu adalah alat musik melodis. Ya, sedangkan alat musik ritmis dia tidak bisa menghasilkan nada-nada tersebut, ya. Jadi di sini tadi katanya bernyanyi diiringi alat musik ritmis, yang artinya kita bernyanyi tapi diiringi dengan alat musik yang tidak menghasilkan nada. Terus misalnya terus pertanyaannya gini, Pak, aku bingung. Bingungnya kenapa? Memang ada alat musik yang tidak menghasilkan nada? Bukannya alat musik itu semuanya menghasilkan nada? Oh, enggak. Jawabannya enggak, ya.
tidak semua alat musik menghasilkan nada atau menghasilkan not. Ya, tidak semua. Namun ada yang hanya menghasilkan bunyi saja. Ya, dia tidak jadi dia cuma menghasilkan bunyi dan dia tidak bisa membunyikan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, dia tidak bisa membunyikan itu. Ya, dia tidak bisa membunyikan not-not tersebut. Tapi dia mempunyai bunyi. Contoh, misalnya apa, Pak? Contohnya drum. Kalian pasti tahu drum ya. Drum. Drum kan nggak bisa membunyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya kan? Drum kan nggak bisa bunyiin itu. Nah, yang bisa bunyiin do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu apa, Pak? Contoh pianika, gitar, ya, keyboard, dan lain sebagainya, biola, ya, dan lain masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, tapi contoh misalnya alat musik yang tidak menghasilkan nada, ya, yang tidak bisa menghasilkan nada atau alat musik ritmis, ya, atau yang disebut dengan alat musik ritmis ya. Nah, itu contohnya apa? Drum, marakas. Kalau di sekolah kita itu dia ada yang kayak telur, terus kita cek gitu, ya. Bapak kebetulan nggak ada alatnya di sini ya. Nah, jadi ada contohnya tadi drum, marakas, ada tamborin dan lain, gendang, ya gendang. Gendang juga itu salah satu alat musik yang tidak bisa menghasilkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, dia tidak menghasilkan nada, namun menghasilkan bunyi. Ya, kayak aku bilang tadi, contohnya drum deh. Contohnya drum. Ya, drum kan kalau kita dengarkan dia cuman tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tas, kan gitu ya. Nah, jadi dia kan nggak ada bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, sol, fa, mi, re. Kan nggak ada ya? Nggak ada. Nah, tapi yang bisa membunyikan not-not tersebut itu kan ya pianika. Do, do, re, mi, mi, do, do, re, mi, mi, re, do, do, re, mi, mi, fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Misalnya gitu ya. Jadi yang bisa membunyikan not-not tersebut itu disebut sebagai alat musik melodis. Ya, jadi alat musik itu tadi dibagi atas dua jenis Bapak bilang. Ya. Alat musik yang bisa menghasilkan nada disebutnya alat musik melodis. Sedangkan alat musik yang tidak bisa menghasilkan nada, tidak dapat menghasilkan nada disebut alat musik ritmis, ya. Nah, jadi kita di sini bernyanyi diiringi materinya bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Yang artinya kita bernyanyi diiringi dengan alat musik misalnya seperti gendang, seperti drum, tamborin, dan lain sebagainya. Nah, contoh paling simpel apa ya, Pak ya? Paling gampang alat musiknya. Nah, alat musik yang paling gampang pada umumnya untuk alat musik ritmis ya. Jadi ini alat musik ritmis yang gampang sekali kita temukan di sehari-hari, yang gampang sekali kita temukan dan setiap orang punya. Ya, ketika mengiringi bernyanyi, alat musik ritmis yang bisa kita pakai itu contohnya dengan bertepuk tangan. Nah, jadi kan ketika kalian bertepuk tangan seperti itu kan itu udah termasuk alat musik ritmis, ya. Jadi ketika kita bertepuk tangan, kita sudah menghasilkan yang namanya alat musik ritmis yang berupa tepuk tangan, ya. Jadi kita bisa bernyanyi diiringi alat musik ritmis yang paling gampang dan bisa kita jumpai dan semua orang punya, yaitu alat musik tangan kita sendiri, ya. Tangan kita sendiri, kita bertepuk tangan, ya. Do, do, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ketika Bapak tepuk tangan seperti itu kan rasanya
seperti rasa ada alat musik ya kan. Nah, ada alat musik yang benar-benar memainkan, rasanya ya ada alat musiknya lah, ada iringannya ya. Ada iringannya. Jadi ketika Bapak bernyanyi do do re re dan sebagainya, ketika Bapak tepuk tangan, rasanya kan itu seperti tepuk tangan Bapak itu mengiringi Bapak bernyanyi, ya kan? Nah, jadi alat musik ritmis, ya jadi jangan khawatir misalnya apa aku nggak punya alat musik ritmis. Setiap manusia bisa ada alat musik ritmis yang bisa kita pakai. Ya, jadi nggak perlu kalian harus punya drum, nggak perlu harus punya maracas, nggak perlu harus punya tamborin dan lain sebagainya. Ya, alat musik ritmis yang kalian punya dan semua orang punya itu adalah tepuk tangan, ya. Atau misalnya kalian boleh misalnya membuat suatu bunyi dengan memukul meja. Contoh misalnya seperti itu. Ini Bapak pukul-pukul meja ya. Nah, kalian itu kan bisa pakai tangan, ya. Jadi kalian nggak harus punya drum, nggak harus punya tamborin, nggak harus punya maracas dan lain sebagainya. Namun kalian bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kalian untuk menjadi alat musik ritmis, ya. Dan biasanya alat musik ritmis ini contoh-contohnya itu alat musik yang paling ini contohnya ya. Jadi ciri khas dari alat musik ritmis ya. Ciri khas dari alat musik ritmis, dia adalah alat musik yang biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Ya, jadi rata-rata contoh alat musik ritmis itu adalah alat musik yang bisa dipukul. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak punya alat musiknya, berarti kalian bisa menggunakan tangan kalian untuk memukul sesuatu benda. Kalian boleh misalnya ambil botol, kemudian ambil sendok, kalian bisa pukul botolnya pakai sendok, ya, ting 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 ting, misalnya seperti itu bunyinya. Nah, itu juga sudah termasuk alat musik ritmis, ya. Jadi kalian menggunakan botol yang kaca ya. Botol kaca menjadi alat musik ritmis. Ya, jadi alat musik ketika kalian ingin menggunakan botol kaca sebagai alat musik ritmis kan kalian pasti mukul, ya kan kalian pukul botol kacanya. Nah, jadi ciri-ciri atau ciri khas alat musik ritmis itu biasanya alat musiknya dimainkan dengan cara dipukul, ya. Itu ciri khas alat musik ritmis. Jadi rata-rata contoh alat musik ritmis itu dimainkan dengan cara dipukul. Berbeda dengan alat musik melodis. Alat musik melodis ada yang dimainkan dengan cara dipetik, ada yang digesek ya. Kalau dipetik kan gitar. Ya, kalau misalnya digesek biola. Kemudian misalnya kalau misalnya ditekan piano, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau alat musik yang bisa menghasilkan nada atau alat musik melodis, dia dimainkan dengan banyak cara, ya. Tapi kalau misalnya alat musik ritmis, ya secara umum, cara garis besar, secara umum dan paling sering atau ciri khasnya dari alat musik ritmis itu alat musiknya dimainkan dengan cara dipukul, ya. Oke, jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan mana alat musik melodis ya, atau alat musik yang bisa menghasilkan nada, mana alat musik yang tidak bisa menghasilkan nada atau alat musik ritmis ya. Nah, kemudian di sini kamu menentukan kuat, lemah atau panjang pendek nada menggunakan alat musik ritmis. Ya, ini juga bisa sebenarnya, tapi ini agak susah Bapak jelaskannya, apalagi kita ini jarak online. Nah, tapi secara penting kalian pahamin aja, ya. Mungkin kita nggak bisa praktekin ini karena online, ya. Yang penting kalian pahami, kita dapat menentukan bunyi kuat atau bunyi lemah, atau bunyi panjang atau bunyi pendek itu dengan menggunakan alat musik ritmis. Jadi kita bisa menggunakan alat musik ritmis untuk mengetahui tekanan kuat, tekanan lemah, kemudian
bunyi yang panjang, bunyi yang pendek, ya. Jadi kita bisa menggunakan ya alat musik ritmis untuk menentukan bunyi kuat, bunyi lemah, panjang dan pendek, nada, ya. Itu aja yang penting kalian pahami, ya. Jadi ntar kalau ada pertanyaan, bisakah kita menggunakan alat musik ritmis sebagai alat musik yang dapat menunjukkan bunyi panjang dan bunyi lemah, atau tekanan kuat atau tekanan lemah pada suatu lagu? Jawabannya iya. Ya, jadi alat musik ritmis dapat kita gunakan untuk menentukan tekanan kuat dan tekanan lemah pada suatu lagu, ya. Nah, jadi itu yang penting, ya. Walaupun ini Bapak nggak bisa praktekkan sebenarnya, ya, di sini. Ya, lebih gampang Bapak kalau misalnya praktekkan secara langsung. Jadi kalian juga ada di depan Bapak. Tapi karena kita online seperti ini, jadi sedikit susah mempraktekkannya, ya, untuk menentukan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tapi sifatnya sama aja, ya. Sifatnya sama aja, secara garis besar sama aja. Dimana tekanan kuat, ya berarti kalian membunyikan alat musiknya kuat. Ya, kalau misalnya tekanannya lemah, berarti kalian tidak perlu membunyikan alat musiknya kuat atau keras. Sama aja seperti tepuk tangan, ya. Kalau misalnya memang dia tekanan kuat, ya udah kalian tepuk tangannya keras. Nah, tapi kalau misalnya dia misalnya tekanannya lemah, ya udah kalian tepuk tangannya nggak usah keras-keras. Seperti itu, ya, paham, ya? Nah, itu yang dimaksud tadi dengan bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Bapak juga sudah jelaskan tentang apa itu alat musik ritmis, kemudian Bapak contohkan sambil bernyanyi, ya. Kita sudah banyak yang sudah kita bahas, ya. Nanti kalau kita sampai di sini dulu misalnya, ya. Jadi sampai di sini dulu materinya. Nanti kalau misalnya kebanyakan materi yang Bapak kasih, kalian malah bingung, ya. Jadi itu dulu materinya. Nanti kalau misalnya kalian kurang mengerti, ya, kurang paham, ya, silakan diputar ulang videonya, ya. Silakan diputar ulang videonya. Kalian tonton lagi videonya sampai kalian paham, ya. Karena kan video ini kan ada di YouTube, ya. Jadi kalian bisa tonton terus-terus berkali-kali, ya. Kalian bisa tonton dimanapun, ya. Jadi kalian bisa lebih gampang mengertinya, ya. Karena kalian bisa putar-putar ulang terus video ini, ya. Jadi nggak kayak kalau kalian misalnya kurang mengerti, ya, kalau kalian kurang paham, ya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan kepada Bapak, silahkan japri Bapak, chat Bapak, jangan ditelepon, ya, jangan ditelepon. Kalian japri Bapak, nanti akan Bapak balas satu-satu. Boleh chat, boleh di voice note, nggak apa-apa. Voice note juga nggak apa-apa. Ya, asal jangan ditelepon, ya, karena kalau kalian sekali semuanya telepon kan Bapak juga pusing ngangkatnya. Mau gimana, mau ngangkat 5 orang nelpon secara bersamaan, HP-nya cuma satu, nggak bisa, ya. Nah, jadi di chat aja Bapak, kemudian atau di voice note, nanti akan Bapak usahakan balas secepatnya, ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu materi SBDP kita hari ini, ya, karena kemarin kita sudah praktek, jadi hari ini materi, ya. Nah, sampai di sini dulu. Semoga apa yang Bapak sudah jelaskan tadi bisa membantu kalian, ya, atau bisa kalian pahami, gampang atau mudah kalian cerna, ya, mudah kalian pahami. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian sedikit kesusahan, ya, kalian bisa putar ulang lagi videonya atau nanti langsung tanyakan ke Bapak, ya. Oke. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita. Sampai ketemu lagi minggu depan.